What's up guys, welcome to my channel Planet Art. Nah kali ini gue membawakan kepada kalian cerita sebenarnya sih dari film sih ya. Tapi dari film ini itu menceritakan seorang psikopat yang membunuh korban-korbannya dan menjadikan korban itu bapau daging. Gila men. Kejadian ini berawal dari tahun 1978 di sebuah apartemen kecil di Hong Kong guys. Nah ini ada sebuah perdebatan sengit antara Wong Chi-hang dengan Keng. Wong di saat itu ingin meminjam uang kepada Keng, tetapi Keng menolaknya hingga membuat Wong menjadi marah dan memukul Keng dengan sadis guys. Keng pun terjatuh pingsan dan di saat Keng lagi setengah sadar, dia melihat Wong membakarnya hidup-hidup. Dan setelah Wong membakar Keng hidup-hidup, dia membakar juga apartemennya si Keng guys. Wong pun akhirnya pergi lari ke Makau setelah dia membakar semua identitasnya dan menggunakan identitas baru. Setelah beberapa tahun berlalu, terjadilah kejadian aneh di Makau guys. Sekitar tahun 1986, sebuah keluarga menemukan potongan-potongan tubuh manusia yang terdampar di pantai. Keluarga pun akhirnya menghubungi polisi dan tibalah polisi bernama Bull, Robert, King Kong, dan Bo sebelum tergabung dengan kapten mereka yaitu Inspektur Lee. Kemudian Inspektur Lee memerintahkan mereka untuk membawa potongan-potongan tubuh tersebut ke kantor polisi untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian kita kembali kepada Wong Chi-hang yang ternyata sudah memiliki sebuah restoran bernama Restoran 8 Dewa, di mana dia dibantu oleh seorang karyawan bernama Pearl. Restoran ini terlihat sederhana, tetapi guys, restoran ini menyimpan sebuah cerita yang sangat menyeramkan. Wong sadar bahwa dia tidak cukup jika hanya dibantu oleh satu karyawan saja, sehingga dia membuka lowongan pekerjaan. Tidak lama setelah lowongan dibuka, ada seorang pria yang melamar untuk bekerja di restoran tersebut. Wong juga sering mendapatkan surat yang ditunjukkan untuk Cheng Lam, pemilik restoran yang lama, tetapi selalu dirobek dan dibuang oleh Wong. Sampai di sini sudah terlihat hal-hal yang janggal yang dilakukan oleh Wong guys. Ternyata guys, restoran tersebut masih dalam kepemilikan Cheng Lam dan Wong tidak dapat memperolehnya secara resmi tanpa tanda tangan pemilik aslinya yang secara misterius menghilang. Wong memiliki kebiasaan bermain mayung setiap malam guys bersama teman-temannya. Dia selalu menang dikarenakan dia sering curang. Nah, kecurangan ini diketahui oleh karyawannya yang baru bekerja. Di saat karyawan tersebut menggosipkan kecurangan Wong kepada karyawan lain, tanpa disengaja diketahui oleh Wong, dan Wong pun akhirnya memarahi karyawannya. Kita beralih kepada kepolisian Makau nih guys, di mana mereka sudah berhasil mengidentifikasikan potongan-potongan tubuh tersebut yang ternyata dimiliki oleh Chang Lai Chun, yang merupakan ibu mertua dari Cheng Lam. Robo juga menerima surat dari kakak laki-laki Cheng Lam yang dialamatkan ke kantor polisi Makau, yang mengatakan bahwa Cheng Lam secara misterius menghilang. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa ada satu kasus serius yang perlu diselidiki. Sedangkan Wong masih terus berusaha menyelesaikan urusan kepemilikan restoran 8 Dewanya guys, dengan membawa berkas-berkas kepemilikan lama disertai dengan identitasnya. Tetapi mengesahkan surat kepemilikan restoran harus dihadiri oleh pemilik lama dan pemilik baru. Hingga Wong tidak berhasil walaupun Wong berusaha untuk menyogok petugas yang mengurus urusannya tersebut. Dan ketika Wong kembali ke restorannya guys, dia melihat bahwa karyawan-karyawannya sedang bergosip. Hal ini sangatlah membuat dia tidak senang. Dan setelah malam tiba, restorannya ditutup, Wong kemudian membunuh karyawannya yang baru tersebut. Yang ternyata karyawan tersebut memang tinggal di restorannya. Wong menusuk matanya dan memukulnya sampai mati sebelum memotong-motong mayatnya dan mengubah menjadi bapau yang dicampur dengan daging babi dikarenakan ada kemiripan tekstur. Dia kemudian membuang tulang-tulang itu dengan meletakkannya di tempat sampah. Inspektur Lee memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki restoran 8 Dewa setelah membaca surat yang kembali diterima oleh pihak kepolisian. Ketika diwawancara, Wong memberitahu Bull dan Robert bahwa Cheng Lam, pemilik restoran yang lama, telah pergi dan menjual restoran 8 Dewa kepadanya. Sementara Pearl, kasir restoran, memberitahu Bo perihal kiriman-kiriman surat yang diterima dari Cina. Kemudian setelah melakukan interogasi, akhirnya polisi pun kembali ke kantornya. Tentunya setelah diberi makanan bapau daging tersebut. Dan juga Wong memberi kepada mereka bapau mix babi secara gratis sebagai oleh-oleh.
Pada malam harinya, Pearl mengajukan pengunduran dirinya dengan alasan ingin pulang ke Cina dikarenakan ibunya yang sakit. Tetapi setelah toko tutup, Wong secara brutal memukul dan menyiksa Pearl, kemudian memerkosanya dan menusuk kemaluannya dengan sumpit sehingga mengakibatkan kematian Pearl. Setelah itu, kembali Wong membuat bakpao dengan campuran daging manusia dengan daging babi. Keesokan harinya, penyelidikan polisi kembali dilakukan ke pelanggan-pelanggan restoran 8 Dewa, dan salah satunya adalah tukang cukur rambut yang berada di sekitar restoran tersebut. Dan dari tukang cukur ini, didapat informasi bahwa adanya adik Cheng Lam yang bernama Cheng Pon yang sedang ada di dalam penjara. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Inspektur Lee. Inspektur Lee dan timnya kemudian mengunjungi restoran dan bertanya mengenai keberadaan pemilik lama dari restoran tersebut yang bernama Cheng Lam. Menjawab pertanyaan ini, Wong bertindak sangat mencurigakan sehingga membuat Inspektur Lee mulai memerintahkan anak buahnya untuk menaruh Wong dalam pengawasan 24 jam. Wong kedapatan mencoba untuk membuang barang bukti yang menghubungkannya dengan Cheng Lam seperti ID card dan paspornya yang beratasnamakan Cheng Lam beserta istri dan anak-anaknya. Kemudian Wong mencoba untuk melarikan diri ke China melalui pelabuhan, namun berhasil ditangkap oleh Inspektur Lee beserta anak buahnya. Inspektur Lee menyatukan seluruh kasus dan menyimpulkan bahwa Wong adalah pembunuh Cheng Lam dan keluarganya sebelum mencuri restorannya. Wong tentu saja menyangkal hal ini, kemudian Inspektur Lee menyuruh Robert dan Bull untuk menyiksa Wong supaya membuatnya mengaku. Tetapi Wong berhasil membebaskan diri selama penyiksaan dan menunjukkan luka-lukanya kepada pers yang berada di kantor polisi dan mengeklaim kebrutalan polisi. Kemudian Officer Lee mendapatkan ide yang cemerlang dengan memasukkan Wong ke dalam penjara, di mana ia berbagi blok yang sama dengan Cheng Pun, adik laki-lakinya Cheng Lam. Dia kemudian dipukuli dengan kejam oleh Cheng Pun dan gengnya siang dan malam sehingga mengalami pendarahan internal. Hal ini membuat Wong coba untuk bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya dan menggigitnya yang menyebabkan dilarikan ke rumah sakit. Lee dan Robert didekati oleh sepasang detektif kepolisian Hong Kong yang mengungkapkan nama asli dan asal Wong sebagai penjudi Hong Kong bernama Chang Chi-leung dan bahwa mereka memiliki cukup bukti untuk menuntutnya atas pembunuhan Keng yang dibakar sampai mati bertahun-tahun lalu. Detektif menawarkan Inspektur Lee plan B dengan mengekstradisikan Wong ke Hong Kong jika mereka tidak dapat menemukan bukti untuk menuntut Wong. Lee menolak. Setelah berobat di rumah sakit, Wong mencoba untuk melarikan diri dari rumah sakit dengan mengambil sandera seorang perawat, tetapi ia dihentikan oleh Bull. Inspektur Lee kemudian mengatur penyiksaan tanpa akhir untuk Wong sampai ia mengaku, termasuk menyuntiknya dengan obat-obatan agar Wong insomnia. Setelah berhari-hari disiksa dan dibuat tidak tidur, akhirnya Wong mengaku kalau dialah melakukan pembunuhan terhadap Cheng Lam dan keluarganya. Semuanya berawal ketika Wong hanya seorang juru masak di restoran Cheng Lam dan sudah menjadi kebiasaan mereka untuk bermain mahjong setelah jam tutup restoran. Pada waktu itu, Wong dianggap bermain curang di meja mahjong sehingga menyebabkan Cheng yang berutang kepada Wong sebesar $180.000 tidak mau membayarnya. Wong kemudian marah dan menyandera istri dan anak-anak Cheng Lam setelah ia memukul dan mengikat Cheng Lam dengan tali. Kemudian dia pertama-tama memotong leher putra Cheng Lam sebelum akhirnya menikam istri dan Cheng Lam sendiri. Dia kemudian membantai anak-anak yang tersisa dengan menggunakan pisau yang biasa dia pakai untuk memotong daging. Setelah mengaku, Wong dikirim kembali ke penjara, tetapi pada saat itu dia berhasil membawa sebuah tutuk kaleng yang cukup tajam. Kemudian dia berhasil melakukan bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya sewaktu di dalam penjara. Film ini sangat laris pada masanya, terlepas dari peringkat kategori 3 dikarenakan cukup banyak adegan-adegan yang sadis. Namun perusahaan berhasil meraup keuntungan sebesar 15 juta Hong Kong dollar, yang merupakan rekor keuntungan yang masuk dalam box office Hong Kong selama pertunjukan dari 13 Mei hingga 2 Juni 1993. Film The Untold Story memenangkan nominasi satu-satunya, dengan Anthony Wong menerima penghargaan pertama untuk aktor terbaik di Hong Kong Film Awards ke-13. Pesan moral yang bisa kita dapatkan dari cerita kali ini adalah judi merupakan sumber dari malapetaka, guys. Maka dari itu jauhilah judi, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, guys. Oke, thank you sudah mendengarkan cerita kali ini. Tolong tulis pengalaman dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe sebagai dukungan kalian kepada channel ini. Thank you guys and see ya. Ciao. Atoms fall apart. Solar flares arrive. Buildings collapse. Only a few will survive.